Kembali di Sindo Malam pemirsa, hari ini lebih dari 55.000 calon mahasiswa mengikuti UTBK SNBP di Pusat UTBK Universitas Indonesia. Dari sekitar 860.000 peserta, memperebutkan hanya sekitar 259.000 kursi PTN. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di pusat UTBK UI diikuti 55.213 peserta. Peserta tersebar di kampus UI Depok, UI Salemba, Politeknik Negeri Jakarta, dan Polimedia. UTBK diselenggarakan di 74 pusat UTBK PTN dan SB Pusat Informasi Teknologi PTN. 9 lokasi di pulau terluar seperti Karimun, Mentawai, dan Natuna. UTBK berlangsung hingga 3 Mei. Pemerintah menunda lagi pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Rencananya ASN akan pindah secara bertahap pada tahun 2025. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi dan lembaga pada pemerintahan Prabowo, mengingat terdapat penambahan jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, pada 2026 pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang jumlah ASN yang akan pindah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur di IKN, seperti jumlah kantor kementerian, lembaga, hingga jumlah hunian ASN. Lalu hingga kini peraturan Presiden mengenai pemindahan ASN ke IKN Nusantara belum ditandatangani oleh Kepala Negara. Dengan demikian, jadwal pasti pemindahan masih menunggu keputusan resmi dari Prabowo. Perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu pimpinan Komisi 2, pada tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional. Pemirsa, dalam kegiatan Tanaman Raya di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA. Prabowo meninjau langsung pengembangan 105.000 hektar lahan rawa yang kini disulap menjadi sawah produktif menggunakan teknologi pertanian modern termasuk drone penebar benih. Prabowo mengungkapkan bahwa proyek ini ditargetkan akan menaikkan produksi padi di Sumatera Selatan dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun atau naik 25% hanya dalam 1 tahun. Melalui GERINA, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia tidak hanya menuju swasembada pangan, tetapi juga menjadi penyokong kebutuhan pangan dunia. Bulan Maret yang lalu saya jumpa dengan Ustadz Adi Hidayat di Istana Kepresidenan, Istana Merdeka di Jakarta, dan beliau menyampaikan merencanakan peluncuran Gerakan Indonesia Menanam. Dan tadi sebelum saya ke sini, saya diundang oleh Menteri Pertanian, oleh Menko Pangan untuk menghadiri penanaman sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya satu hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Adalah rawa. Daerah rawa. Tapi sekarang
ini akan menjadi lahan sawah 100.000 hektar. Dan sebenarnya potensinya nanti di Sumatera Selatan itu akan menjadi 1 juta hektar. Di Sumatera Selatan saja. Dan sebagian besar itu adalah rawa, daerah lahan-lahan yang sekarang tidak produktif. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamdi di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dan membahas sejumlah isu global. Presiden Prabowo menyebut pertemuan diantaranya membahas penerapan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan soal isu kemanusiaan Gaza. Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, yakni penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Presiden Prabowo juga menyebut wakil PM Malaysia sebagai sahabat lama. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia juga membahas sejumlah kerjasama antar kedua negara. Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Wakil Perdana Menteri Malaysia juga telah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga mengunjungi kantor BNPB Indonesia. Ya, jadi saya terima kasih saya dikunjungi ya Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama, Datuk Seri atau Tan Sri? You already Tan Sri? Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah, banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya. Oke? Pak, soal isu ekonomi membahas soal penerapan tarif Trump juga nggak sih, Pak? Ya, bagaimana kita nggak bahas? Itu kan lagi rame saat dunia lagi bahas. Ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara usai dirinya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai juru bicara Presiden. Mensesnek juga menampik perihal isu reshuffle Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ajukan Mas Pras sebagai jubir, ini konfirmasinya Mas boleh? Enggak, sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Di kantor komunikasi kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa. Nah, saya selaku Mensesnek diminta oleh Bapak Presiden diminta untuk ikut aktif membantu, termasuk menteri-menteri teknis lainnya untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah. Termasuk keberhasilan. Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Para korban pun harus dirawat intensif di RSUD Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah, hingga diare. 20 lebih siswa sempat menjalani perawatan intensif. Satu diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Hingga saat ini tersisa sebanyak 12 orang yang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Ini kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang mah, soalnya kan tadi udah terus dikasih obat. Yang gejala yang kerasnya mual, pusing, Muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya, kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Pasca terjadinya keracunan massal tersebut, dapur penyedia makanan bergizi gratis di wilayah Desa Limbang Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terpantau sepi dan berhenti produksi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, A News melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto merespon tentang dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis di Jakarta Selatan. Prabowo menjamin akan menyelesaikan masalah tersebut. Prabowo Subianto mengaku belum mendapat laporan terkait masalah tersebut, namun ia menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo usai menerima tamu negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, yaitu mitra dapur SPPG Kalibata kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis atau MBG. Usai melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur. Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelapor kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis, yaitu mitra dapur SPPG Kalibata. Setelah diambil keterangan, sebanyak 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana MBG keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Dana Harli, kuasa hukum pelapor, mengatakan polisi kini tengah mendalami surat perjanjian antara yayasan dan korban. Yang 5 itu sejauh ini pelapor, korban Ibu Ira, kemudian ada bagian administrasi di dapur, kemudian ada bagian operasional di dapur, kemudian ada orang yang mengetahui perjanjian antara Ibu Ira dengan yayasan. Seperti itu. Jadi ini, dari pertama kontrak 15.000 dipotong 2.500 untuk yayasan. 2.500 untuk yayasan. Jadi kita terima 12.500. Namun di pertengahan jalan ada yang 13.000, ada yang 15.000 per porsi. Nah, yang 13.000 per porsi masih dipotong 2.500 juga. Jadi kita terima 10.500. Dugaan niat jahatnya ada di situ. Karena pada bulan Desember kemarin, pihak yayasan itu sebenarnya sudah mengetahui ada perbedaan, ada porsi 13.000, ada porsi 15.000. Namun di perjanjian itu semua 15.000 per porsi. Sebelumnya, salah satu mitra dapur program makan bergizi gratis di Jakarta harus berhenti produksi karena merugi miliaran rupiah. Mereka berhenti produksi karena pembayaran tertunda. Mitra dapur SPPG Kalibata sendiri menyalurkan makanan bergizi gratis ke 19 sekolah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah makanan sebanyak 3.400 porsi per hari. Oleh karena tak kunjung dibayar oleh yayasan meski dana untuk mitra dapur telah ditransfer Badan Gizi Nasional, mitra dapur SPPG Kalibata sempat berhenti beroperasi selama sepekan, hingga akhirnya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.